Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap kaum muslimin dan keluarga bangsa yang saya hormati dan saya cintai, Muhammadiyah melalui kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT telah memaklumatkan Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada tanggal 27 Mei 2026. Insya Allah dengan telah diketahui hari dan tanggal Idul Adha tahun ini, sebagaimana tahun-tahun sebelum dan sesudahnya, maka umat Islam dapat mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pelaksanaan hari raya yang bersifat ibadah secara pasti dan penuh kepastian. Lebih dari itu, tentu seluruh kaum muslimin dapat menghayati dan mengambil hikmah pengalaman berislam atau pengalaman keagamaan yang semakin baik sebagai wujud aktualisasi beridul adha. Idul Adha setiap tahun dilaksanakan dan menjadi kerutinan ritual keagamaan bagi kaum muslimin, baik di seluruh dunia maupun di Indonesia. Aspek ritual ibadahnya tentu secara formal dapat dilakukan dengan mudah, seperti menunaikan salat Id maupun melaksanakan kurban bagi muslim yang berkemampuan. Bagi yang tidak mampu berkurban tentu tidak dikenakan kewajiban, bahkan sebaliknya dapat menerima daging hasil sembelihan hewan kurban. Namun Idul Adha baik ibadah sholatnya maupun kurbannya sejatinya tidak berhenti di formalitas semata. Hakikat dan tujuan utamanya ialah meraih ketakwaan. Ibadah sholat apapun jenisnya, termasuk sholat Idul Adha, ialah mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan membentuk ketakwaan, yakni menjadi pribadi yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya, sehingga mendapatkan ridho dan karunia Allah. Yabtaguna fadlan minallah wa ridwan. Demikian halnya dengan ibadah kurban, bahwa hakikat dan tujuannya ialah terwujud ketakwaan bagi yang melaksanakannya. Allah berfirman yang artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Hajj 37. Pengorbanan Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail dalam berkurban sungguh mengandung spiritualitas yang revolusioner, yakni ketakwaan yang total atau sebenar-benarnya takwa. Bagaimana Nabi Ibrahim dan Siti Hajar rela putra tercintanya harus disembelih menjadi objek kurban atas perintah Tuhan. Ismail dan beliau pun pasrah syarat ketaatan. Padahal perintah korban itu diperoleh Ibrahim hanya lewat mimpi. Meski penyembelihan itu digantikan oleh seekor hewan, di hadapan Tuhan ketiganya lulus sebagai insan bertakwa yang memiliki jiwa pengorbanan tinggi. Ketiganya sebagai role model atau uswah hasanah, yakni selaku insan propetik yang rela berkorban atas nama Tuhan untuk kepentingan orang banyak.
Ketiganya memberi contoh bagaimana jiwa bertakwa telah membebaskan dirinya dari belenggu diri dan duniawi untuk menjadi insan yang saleh dengan memberi kemanfaatan dan kebajikan terbaik bagi sesama dan dunia semesta.